Halo teman-teman, kembali lagi dengan Pythones. Di sini saya ingin berbagi apa yang sudah saya pelajari di Udemy tentang data analysis bootcamp. Nah, kita mulai dengan Pandas ya, teman-teman. Pandas Data Series Manipulation. Nah, intro dulu nih tentang Pandas. Pandas itu apa? Dilansir dari algorit.ma, blognya itu menjelaskan bahwa Pandas adalah paket Python yang open source dan itu paling sering dipakai untuk menganalisis data serta membangun sebuah machine learning ya teman-teman. Jadi Pandas ini dia library yang free atau tidak berbayar ya teman-teman. Jadi kita bebas menggunakannya, tinggal install kemudian pakai gitu. Dan Pandas ini dibuat berdasarkan satu package lain bersama NumPy. Nah, NumPy ini dia ada sendiri fungsinya. Nanti teman-teman akan belajar. Kemudian Pandas ini mendukung array multidimensi. Jadi nanti ketika teman-teman belajar tentang struktur data itu akan sangat dipakai ya, sering dipakai. Nah, Pandas ini sebagai salah satu paket program Python. Pandas juga dapat digunakan secara optimal dengan modul data science yang lain dalam ekosistem Python. Jadi di dalam Python itu banyak sekali library yang open source ya teman-teman, yang free, yang kita bisa belajar, kita bisa gunakan untuk kebutuhan dalam perkuliahan maupun pekerjaan gitu. Oke, kita langsung mulai dengan import package-nya ya. Oh, mungkin kurang gede ya, teman-teman. Coba saya gedein. Nah, oke, di sini kita langsung import Pandas. Nah, ketika kita ingin memanggil atau menggunakan fungsi paket dari Pandas kita atau library di Python, kita selalu menggunakan import ya, kemudian panggil nama package-nya dan kita inisialisasi package tersebut dengan as pd. Atau bebas menggunakan apa, tapi pada umumnya pd ya, teman-teman. Nah, di sini sudah jalan. Kemudian kita buat sebuah list sederhana dalam Python ya. Oke, kita buat variable list. Kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita panggil. Oke, sudah muncul listnya. Dan di sini kita mencoba menggunakan series pada Pandas ya, teman-teman. Jadi series ini dia single dimensi kolom pada data. Nah, series A, kita panggil pd, inisial dari Pandas. Kemudian kita gunakan series. Dalam kurung, data yang ingin kita ubah ke series itu apa sih? Yaitu list A ya. Variable A yang sudah kita buat list sederhananya. Oke, kemudian panggil. Nah, di situ sudah terlihat seriesnya ya, teman-teman. Itu fungsi series pada Pandas. Kemudian kita ingin mencoba cek tipe data pada data series tersebut. Oke, sudah terlihat Pandas core series. Selanjutnya kita buat operasi sederhana menggunakan sorting, kemudian max, count, dan sum. Oke, kita langsung panggil A dot. Jadi di dalam Python ini kita bisa mengetahui nilai maksimal menggunakan max seperti pada Excel dan yang lainnya, juga pada SQL gitu ya. Nah, di sini dot
Jadi nama variabel atau data frame-nya atau datanya, kemudian kita .max dalam kurung. Nah, di sini ada 6. Jadi nilai maksimal yang ada pada A ini atau ini yaitu 6 ya, teman-teman. Coba kita ubah menjadi 4-nya menjadi 9. Nah, di sini urutannya 1 2 3 9 5 6. Kemudian kita ubah lagi ke series, kita cek lagi, shift enter, kemudian kita shift enter lagi a.max dalam kurung. Nah, 9 dia. Kemudian kita ingin mencoba mengetahui nilai minimal pada data tersebut. Jadi sebaliknya ya teman-teman, jika maksimal menggunakan .max, nah untuk minimal ini menggunakan .min. Nah, di sini kan angkanya dia berantakan ya, teman-teman. Jadi kita coba sort. Kita coba ya. Sort values dalam kurung. Nah, dia akan mengurutkan secara otomatis. 1 2 3 5 6 9 secara berurutan dari kecil sampai ke yang besar. Dan di sini indeksnya itu juga sesuai ya teman-teman. Jadi 9 ini merupakan data ketiga. Kita cek. Nah, benar ya, data ketiga 0 1 2 3. Oke, karena dalam programming itu indeks pertama itu merupakan 0 ya. Oke, kemudian kita coba bermain dengan mengurutkan dari yang paling besar ke yang paling kecil. Oke, kita urutkan A sort values dalam kurung ascending sama dengan false. Nah, di sini sudah ada tampilannya ya teman-teman, udah tampil datanya. Jika tadi a.sortValues dalam kurung itu default dari kecil ke yang besar. Kemudian di sini menggunakan sort values dalam kurung ascending sama dengan false itu diurutkan dari yang paling besar ke yang paling kecil. Oke, kita lanjut. Coba kita cetak A. Nah, dia A kembali ke semula gitu ya. Karena kita tidak mengubah variabel ini isinya apa gitu. Contoh, jika kita mengubah, anggaplah ini A, X itu sama dengan A yang di-sort dengan ascending. Kemudian kita cetak X. Dia akan mengikuti data terbaru. Variabel X ini berisi tentang A yang sudah di-sort ascending ya, teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke A. Sorry. Variabel Z tidak ada. Kita kembali lagi ke A. Kita bermain dengan inPlace. InPlace itu dia untuk jadi di inPlace ini itu untuk kayak mengubah isi dari variabel A, data A ya. Kita coba sort values, tidak dapat. Sort values dalam kurung ascending false inPlace true. Oke. Nah, kita coba cetak. Oke ya, teman-teman. Jadi si A ini isinya sudah di-sort berdasarkan ascending dan sudah di inPlace. Jadi kenapa false? Dia biar mengikuti. Contoh kita buat true ya. Jadi dia ascendingnya itu false, artinya kebalikan dari ascending yaitu descending ya. Kalau di dalam SQL itu descending, kemudian kita kasih nilai true, dia akan ascending yaitu dari kecil ke yang besar. Oke. Maka dari itu kita kasih nilai false yaitu kebalikan dari ascending. Berarti dia descending ya, teman-teman. Nah, gitu. Oke, next kita coba menghitung value count
value count. Nah, apa artinya value count ini? Dia menghitung banyaknya angka atau data tersebut di dalam barisannya atau di dalam kolom tersebut itu muncul berapa banyak gitu teman-teman. Nah, di sini ada 9, 6 dan angka yang lainnya itu munculnya satu kali semua ya. Jadi kita coba memunculkan 9 3 kali. Dia akan mencetak di value count itu 3 kali ya teman-teman. Kita coba 9 ini 3 kali. Oke. Sudah tampak 9-nya. Kemudian kita lanjut lagi. Shift enter, shift enter, shift enter. Nah, di sini value count 9 itu bukan satu lagi ya teman-teman. Harusnya dia ada 3. Oke. Nah, di sini sudah terlihat 9 itu memunculkan 9 itu muncul sebanyak 3 kali dalam data tersebut, data A ya. Kemudian kita coba dengan mencetak data dari baris tertentu. Kita panggil datanya A, kemudian kita gunakan kurung siku, kemudian titik 2, dan kita panggil kedua. Oke, indeks kedua. Sorry, bukan indeks kedua ya. Jadi dia lebih ke 3 dan 6. Coba kita satu. Oke, dia memunculkan angka teratas di sini ya teman-teman. Jadi lihatnya jangan ini, dia di sini. Saya coba pindah ke atas biar enak. Nah, jadi di pattern ini saya coba ke true ya, biar nggak bingung. Nah, kita sudah ascending dari yang kecil ke yang besar. Kita ingin mencetak 3 baris pertama data tersebut, yaitu A dalam kurung siku ya, kurung siku, kemudian titik 2, 3 gitu. Oke. Nah, ini seringkali digunakan pada struktur data ya teman-teman. Kemudian kita coba lagi cetak 4 teratas gitu. Oke. Itu muncul indeks 4 teratas 1, 2, 3 dan 5. Oke ya teman-teman, 1, 2, 3 dan 5. Karena di ascending, jadi angka indeks dari masing-masing. Oke, sekian dari saya pengenalan untuk Pandas dalam Data Analysis Bootcamp, Data Series Manipulation yang sudah saya pelajari di Udemy. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share ya teman-teman.